Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seleksi penerimaan murid baru dianggap bobrok. Kantor Pemkot Cilegon digeruduk orang tua murid. Mencemari lingkungan, 2 pabrik peleburan baja di Cikande disegel. Warga Lebak mengeluh truk pasir beroperasi siang hari. Truk yang membawa muatan pasir dan tanah di Kabupaten Lebak yang beroperasi pada siang hari dikeluhkan sejumlah warga. Padahal Bupati Lebak sudah mengeluarkan surat edaran yang membatasi waktu operasional truk angkutan galian C. Seperti yang terpantau di Jalan Rangkas Bitung Bogor, sejumlah truk pengangkut pasir dan tanah bertona besar masih melintas di jalan tersebut pada siang hari. Begitu pula yang terlihat di Jalan Maulana Yusuf, di mana truk pasir basah masih lalu lalang. Kondisi ini sangat mengganggu kenyamanan pengendara lainnya. Bahkan warga mengaku trauma karena sudah beberapa kali kecelakaan sampai merenggut korban jiwa. Imanul Haq, salah satu warga, mengaku trauma karena warungnya telah 2 kali hancur ditabrak truk. Bahkan sudah beberapa kali terjadi kecelakaan sampai merenggut korban jiwa akibat tertabrak truk pengangkut pasir dan tanah. Siang itu masuk, ya kita pagi masuk ke lokasi. Kisaran jam 4, jam 5 masih ada tuh yang ini, yang berangkat bawa barang. Keganggu sih Pak kalau itu? Ya terganggu, trauma saya akibat kejadian tempo hari. Kenapa tuh Pak? Ya warung saya ketabrak, terus ada korban jiwa juga yang terlindas di perlintasan kereta. Sementara itu, menurut Kepala Bidang Dalop Dishub Kabupaten Lebak, sesuai dengan surat edaran Bupati yang dikeluarkan Rabu 18 Juni 2025 lalu, truk hanya diperbolehkan beroperasi mulai pukul 8 malam hingga pukul 5 pagi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadi kecelakaan. Dan Bupati yang kemarin yang dilayangan per tanggal 18 itu untuk meminimalisir ya angka kecelakaan di jalan raya. Kita membatasi untuk jam operasionalnya dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi biar tidak terjadi lagi kecelakaan yang kayak kemarin kan di Tanjakan Bang Arum banyak terjadi kecelakaan. Pihak Dishub juga akan melakukan evaluasi agar aturan tersebut bisa dipatuhi. Salah satu tujuannya untuk mengurangi angka kecelakaan. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Suasana haru dan bahagia menyelimuti kedatangan ratusan jemaah haji asal Kabupaten Pandeglang di halaman pendopo Bupati Pandeglang. Kedatangan para tamu Allah ini disambut langsung oleh keluarga dan sanak saudara yang hadir memberikan sambutan hangat. Ada sebanyak 383 jemaah haji asal Kabupaten Pandeglang yang tergabung dalam kloter 33 tiba dalam kondisi sehat setelah menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Mereka berangkat dari Jeddah dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sejumlah warga yang menjemput keluarga mereka tampak menitikkan air mata saat menyambut orang tercinta yang telah menunaikan ibadah haji. Tak sedikit dari mereka yang membawa bunga dan makanan khas daerah sebagai bentuk sambutan hangat. Menurut pelaksana tugas Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag Kabupaten Pandeglang, bahwa seluruh proses pemulangan berjalan lancar tanpa adanya kendala berarti. KG33 asal Kota Pandeglang tiba di bandara pada pukul 4.50 pagi WIB, nyampe asrama haji sekitar kurang lebih pukul 7.30 dan penurunan barang baik koper kecil dan alhamdulillah sekarang tiba di Pandeglang. Di kloter ini jumlah jemaah 383, yang meninggal 2 orang, kita mendapat tanajul 2 orang.
Dengan telah kembalinya jemaah haji kloter 33 ini, total jemaah haji yang telah kembali ke Kabupaten Pandeglang sebanyak 780 orang dan sisanya 87 orang akan dipulangkan pada gelombang berikutnya. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Setelah kisah hidup pasangan Atiyah dan Eman yang tinggal di rumah tak layak huni viral di berbagai media sosial, akhirnya perhatian dari pemerintah pun datang. Rasa senang dan haru dirasakan Atiyah yang merupakan ibu rumah tangga dan suaminya Eman yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh serabutan. Mereka mengaku sangat bersyukur atas pemberian uang untuk pembangunan rumah yang diterimanya. Atiyah mengungkapkan setelah ia mendapatkan bantuan, dirinya mengaku senang dan bahagia karena bantuan yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya datang. Nas Provinsi Banten. Bu, nah setelah Ibu dapat bantuan ini, perasaan Ibu seperti apa sih? Alhamdulillah, agak seneng gitu. Kalau masih dibangun gitu. Alhamdulillah. Memang sebelumnya rumah Ibu kenapa nih Bu? Kan tadinya nggak layak, itunya rumahnya masih tanggung gitu. Bantuan yang diterima keluarga Atiyah merupakan bantuan dari pihak Basnas Provinsi Banten. Atiyah pun tidak sabar untuk bisa menempati rumah barunya yang lebih layak. Sebelumnya, keluarga Atiyah yang tinggal di Desa Salaraja, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, tinggal di rumah tidak layak selama bertahun-tahun. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.